Oh iya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani. Setelah tak lagi jadi tersangka, Egy Sujana dikabarkan telah berangkat ke Malaysia untuk menjalani pengobatan. Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum Egy, Eli Daniati, saat ditemui di Jakarta pada Jumat 16 Januari 2026. Menurut Elida, Egy berangkat ke Malaysia pada Jumat sore setelah seluruh proses hukumnya dinyatakan selesai. Dijelaskan olehnya, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan penghasutan baru rampung pada Kamis 15 Januari. Elida mengatakan kliennya tersebut mengidap penyakit kanker stadium 4. Tak hanya Egy Sujana, Damai Hari Lubis kini juga tak lagi menjalani proses hukum. Penerbitan SP3 ini dilakukan setelah adanya pengajuan Restoratif Justice atau RJ yang dilakukan sejak Senin 12 Januari. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto menjelaskan, SP3 terhadap Egy dan Damai diterbitkan berdasarkan pertimbangan keadilan restoratif. Selain itu, juga setelah penyidik melakukan gelar perkara khusus. Penerbitan SP3 dan pencabutan cekal membuat Egy kini bebas pergi ke luar negeri untuk menjalani pengobatan. Penghentian penyidikan ini terjadi tak berselang lama dari pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Dalam keterangan pada Jumat 16 Januari, Egy menegaskan bahwa kehadirannya di rumah Jokowi justru memaparkan sejumlah alasan bahwa dirinya tak pantas ditetapkan jadi tersangka. Egy juga membantah telah meminta maaf pada Jokowi. Di sisi lain, Egy memuji Jokowi yang dianggapnya sangat baik karena mau menerimanya. Dalam kesempatan tersebut, Egy sempat memberikan buku berjudul OST Jubedil atau Objektif, Sistematis, Toleran, Jujur, Benar, Adil, yang merupakan karya tulisnya. Momen saat Egy menandatangani buku tersebut terekam dalam video yang kemudian diunggah oleh kader PSI Dian Sandi Utama di akun X Jumat 9 Januari. Dalam video tersebut, Egy menyebut Jokowi sebagai CBM atau cerdas, berani, dan militan. Ini buku buat Pak Jokowi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Penghentian penyidikan ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara khusus yang mengedepankan keadilan restoratif atau restoratif justice. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Jumat 16 Januari 2026 mengatakan gelar perkara khusus telah dilakukan pada Rabu 14 Januari setelah adanya permohonan dari pelapor dan para tersangka. Adapun proses hukum terhadap tersangka lain seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tetap berlanjut. Penyidik pun sudah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka tersebut ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Selasa 13 Januari. Tak hanya itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan saksi, ahli, serta pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara. Hal serupa juga disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, saat dikonfirmasi. Rifai memastikan proses hukum klaster 1 di luar Egy Sujana dan Damai Hari Lubis masih berlanjut. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menetapkan total 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara klaster kedua ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Penghentian penyidikan ini terjadi tak berselang lama dari pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kala itu Egy tak sendiri,
Ia didampingi oleh Damai Harilubis beserta kuasa hukum. Terkait pertemuan ini, Egy menyatakan bahwa dirinya tidak meminta maaf pada Jokowi. Dalam keterangan pada Jumat 16 Januari, Egy menegaskan bahwa kehadirannya di rumah Jokowi justru memaparkan sejumlah alasan bahwa dirinya tak pantas ditetapkan jadi tersangka. Ia pun merujuk pada hak imunitas advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 serta posisi hukumnya sebagai pelapor awal yang harusnya dilindungi oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam dialog tersebut, Egy mengingatkan Jokowi mengenai sumpah jabatan presiden untuk menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Di sisi lain, Egy memuji Jokowi yang dianggapnya sangat baik karena mau menerimanya. Adapun Jokowi sendiri saat dikonfirmasi pada Rabu 14 Januari mengatakan kedatangan Egy Sujana dan kawan-kawan ke rumahnya adalah untuk silaturahmi. Jokowi pun tak ingin memperdebatkan soal ada atau tidaknya permintaan maaf dari Egy dan Damai. Menurutnya, silaturahmi jadi bukti dari niat yang baik. Selamat siang. Pak, langsung ya Pak Mit. Pak, terkait pertemuan kemarin antara Egy Sujana dan Damai Harilubis ke kediaman seperti apa Pak? Apa yang dibahas Pak? Iya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Harilubis SH ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan, karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Ya. Cukup? Terima kasih. Bapak, silakan dulu Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.